Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih, kita bersyukur pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mengawali perjalanan hidup pada hari ini dengan doa pagi. Mohon Tuhan tuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Ajarlah kami dengan firman Tuhan agar kami dapat memahami dan melakukan dengan baik. Tuhan tolong hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan agar hamba-Mu dapat menguraikan dengan baik, dengan benar, dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai 3. Tuhanku bila hati kawanku, bersama Saudara Devian dan Ibu Dian Handayani. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, apakah sahabat ingin melihat hari-hari baik seperti yang dikatakan Rasul Petrus? Seperti apakah hari-hari baik itu? Menurut pemahaman kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, hari-hari baik yang kita pahami tidak sama dengan pemahaman beberapa teman yang lain. Misalnya begini, ada orang yang mau menikah
Mereka perlu mencari hari baik dengan menghitung hari lahir, tanggal lahir, dan sebagainya. Ada juga orang yang mau buka toko, perlu mencari hari baik dengan memperhitungkan berbagai hal. Kita memang punya pandangan yang berbeda, tetapi kita harus menghormati teman-teman kita yang punya keyakinan seperti itu. Mengapa saya menceritakan ini? Karena saya hanya ingin melihat perbedaan pemahaman dengan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bagi kita, para pengikut Tuhan Yesus, semua hari itu baik. Kita bisa cek lagi dari kitab Kejadian 1 dalam kisah penciptaan. Kalau kita perhatikan Kejadian 1 ayat 10 dan 25. Di sana ada pernyataan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik. Firman Tuhan mengatakan Allah melihat bahwa semuanya amat baik. Bahkan dalam Kejadian 1 ayat 31 dinyatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sahabat, kita perlu memperhatikan kalau disebutkan hari pertama Allah menciptakan ini, hari kedua Allah menciptakan itu, dan selanjutnya itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan waktu. Karena Allah tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya semua hari itu baik. Karena termasuk hari-hari itu diciptakan Allah. Semua yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Lalu mengapa ada orang-orang atau kita sendiri mengalami hari-hari yang tidak baik? Itu semua bukan karena harinya yang tidak baik, melainkan karena ada tutur kata, ada perilaku hidup yang tidak baik. Baik kita yang melakukan maupun orang lain yang melakukan. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sahabat Kristus, dalam nasihat ini ada dua hal yang ditunjukkan kepada kita, yaitu tentang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik. Sahabat, adakah orang yang tidak mencintai hidup? Pada umumnya orang pasti mencintai hidup. Apa tandanya orang mencintai hidup? Kita perhatikan saja. Kalau orang sakit akan berobat. Kalau menyeberang jalan akan hati-hati, lihat kiri, lihat kanan supaya tidak tertabrak. Dan ada banyak tindakan-tindakan lain yang menjadi tanda bahwa orang itu mencintai hidup. Singkatnya, orang yang mencintai hidup adalah orang yang selalu berupaya untuk mempertahankan hidupnya. Dan yang kedua, hari-hari baik yang dimaksud adalah hari-hari yang menyenangkan, membawa kebahagiaan, sukacita, dan yang mendatangkan berkat bagi hidup orang tersebut. Sahabat, apa yang harus dilakukan orang yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Ada dua nasihat penting, yaitu yang pertama, perhatikan tutur kata kita. Sahabat, firman Tuhan menasihatkan agar kita menjaga lidah kita dari yang jahat dan bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Yaitu omongan-omongan yang jahat. Seperti apa omongan yang jahat? Fitnah, ngerasani orang, ngerasani teman kita, tetangga kita. Mengadu domba, provokasi, melakukan penipuan dan sebagainya. Semua hal itu kalau kita lakukan pasti akan menyakitkan hati orang-orang yang kita rasani, yang kita adu domba, yang kita tipu. Mereka tidak akan senang dan kemudian mereka akan membalasnya kepada kita. Yang kedua, nasihatnya adalah perhatikan tindakan atau perilaku hidup kita. Kita dinasihati
agar menjauhi tindakan yang jahat. Seperti misalnya memukul orang atau melakukan tindakan fisik yang melukai orang lain. Sehingga menimbulkan perkelahian, permusuhan, dan sebagainya. Itu juga tidak menyenangkan orang lain. Dan orang yang kita sakiti, misalnya orang kita pukul, kita tampar, dia pasti akan sakit hati, dia akan marah dan berusaha untuk membalas kita. Sebaliknya, kita dinasihati agar kita mencari dan mengusahakan perdamaian. Bukan hanya berusaha, tapi kita harus mendapatkannya. Saudara, banyak kasus pembunuhan terjadi karena provokasi atau karena dimulai dengan perkelahian. Banyak orang yang hidupnya tidak mengalami damai sejahtera karena ditipu sahabatnya sendiri dan ingin membalas sahabatnya. Sahabat, apakah kita mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari baik dalam hidup kita? Firman Tuhan sudah memberikan nasihat yang sangat jelas bagi kita. Lakukan saja apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Maka kita akan mengalami hidup dan selalu melihat hari-hari baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Kiranya hidup yang kami jalani akan semakin indah ketika kami selalu bisa melihat hari-hari baik dalam hidup kami. Saat ini kami masih ingin terus memohon untuk pandemi yang masih belum berakhir. Mohon kiranya Tuhan berkenan ikut campur tangan untuk menghentikan pandemi ini. Karena Tuhan sudah menolong para ahli untuk menemukan vaksin dan sedang dalam uji coba. Kiranya vaksin yang sudah ditemukan dan sudah diuji coba ini bisa berhasil dengan baik. Tuhan memberkatinya agar semuanya nanti bisa segera digunakan dan tidak ada lagi penularan yang terjadi, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Ya Tuhan, berkatilah pimpinan bangsa kami, agar para pemangku kepentingan di negara kami ini dapat mengambil kebijakan yang benar dan tepat untuk mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia. Baik itu masalah pandemi dan juga berbagai dampak yang dialami karena pandemi ini. Mungkin karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Tuhan tolong ya Bapa para pimpinan bangsa kami ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas hidup kami. Mohon Tuhan berkati ketika kami bekerja, agar melalui pekerjaan itu Tuhan berkenan memberikan rezeki bagi kehidupan kami. Berikanlah kami kesehatan yang baik, terutama lindungilah kami agar tidak tertular virus corona. Bimbinglah hidup kami semua, agar kami bisa menjalani seluruh hidup kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan penuh berkat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak,
Selalu ikuti protokol kesehatan dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.